Di bagian ini adalah mengisahkan bagaimana gugupnya seorang Mark menanti Emily yang jauh-jauh terbang khusus untuk dirinya. Oke, kita mulai. Chapter 4, For an angel, all things must be perfect. Jauh di Inggris sana, Mark, pria yang punya firma hukum sendiri, nampak sedang sibuk. Dia hanya punya waktu kurang dari 24 jam sebelum menjemput Emily ke bandara. Sementara dia ingin apartemennya terlihat sempurna. Tempat tinggalnya itu harus rapi dan bersih, termasuk lemari pakaian dan mobilnya. Kulkas dan tempat-tempat penyimpan makanan di dapur juga harus tertata rapi. Pokoknya dia ingin semuanya clean ketika Emily masuk ke apartemennya. Dia perlu membeli beberapa botol wine yang biasanya disukai wanita. Wine yang rasanya sedikit manis, dan Mark tak punya persediaan jenis itu. Tidak banyak perempuan yang mampir ke apartemennya 3 tahun ini atau semenjak ia kenal dengan Emily. Oke, mungkin dia pernah membawa 1-2 wanita ke apartemennya. Tapi percayalah, Emily adalah bintang dari semua wanita yang pernah dikenalnya. Mark sedikit bingung memikirkan hadiah apa yang kira-kira tepat untuk menyambut kedatangan Emily. Gadis itu sudah terbang jauh dari negaranya untuk menemui dirinya. Lalu beberapa urusan pekerjaan yang harus di-reschedule dan banyak hal yang lainnya. Mark berpikir keras agar segalanya berjalan sempurna. Ia sudah selesai mandi, lalu kembali ke dapur untuk mencecap kopinya. Kemudian dia menelpon seseorang. Itu Christina, wanita berumur 55 tahun asal Filipina yang tinggal di Inggris 10 tahun belakangan ini. Selamat pagi, Christina. Oh, halo Mr. Bradshaw. Selamat pagi, Christina. Saya mendapat kabar baik pagi ini, tetapi akan menjadi buruk jika Anda tidak membantu saya. Oh, apakah itu Mr. Bradshaw? Anda membuat saya cemas. Perempuan itu gugup menjawab teleponnya. Seseorang yang spesial akan datang besok pagi. Dia memberitahuku mendadak 1 jam yang lalu. Di satu sisi saya senang akan hal itu, tetapi di sisi yang lain saya tidak punya waktu untuk membersihkan apartemen saya. Christina, saya bahkan tidak berani bertanya, apakah Anda sudah punya jadwal hari ini? Tidak ada suara beberapa saat. Anda beruntung, Sir. Pagi ini sedianya saya akan pergi berbelanja. Besok kawan saya berulang tahun. Saya hanya punya rencana berbelanja dan membuat kue pada hari ini. Tetapi untuk Anda, it's okay. Saya bisa belanja nanti setelah saya selesai dengan apartemen Anda. Christina, saya tidak tahu harus mengatakan apa. Terima kasih. Anda baik sekali. You are welcome. Akan saya lakukan yang terbaik untuk Anda dan kawan spesial Anda. Terima kasih, Christina. Saya akan pergi berbelanja sekarang. See you. Oh, izinkan saya membongkar lemari bed cover Anda. Saya akan pilihkan warna indah untuk spraynya. Your bedroom and your apartment akan terlihat sempurna. Christina, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi. Saya percayakan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih sekali lagi, Christina. Dengan senang hati, Mr. Bradshaw. Semoga hari Anda menyenangkan. Telepon ditutup. Mark menarik nafas lega. Satu masalah sudah tersolusi. Sebetulnya dia tidak keberatan membersihkan apartemennya sendiri jika memang masih ada waktu memungkinkan. Tapi saat ini banyak hal lain yang lebih penting yang harus dia lakukan. Beruntung Christina bisa dihubungi mendadak karena
Jadwal wanita yang terkenal dengan kerapihannya dalam urusan membersihkan apartemen ini seharusnya hanya seminggu sekali, dan dia juga cukup sibuk. Setidaknya harus membuat jadwal seminggu sebelumnya. Mark beruntung Christina sedang tidak ada job yang lain. Pria itu meminum habis kopinya, meninggalkan gelas di tempat cuci piring, kemudian dia mengambil mantel kulitnya, juga kunci mobil, lalu mengenakan sepatu semenit sebelum keluar apartemennya. Mark memijat tombol lift menuju basement. Suhu udara masih berkisar 2 derajat Celcius pagi itu. Ini baru bulan Januari. Toko-toko buka sedikit lebih siang dan tutup lebih awal. Hal pertama yang akan Mark lakukan adalah pergi ke supermarket lengkap terdekat. Berjarak sekitar 3 blok dari tempatnya tinggal. Dia juga harus pergi ke kantornya sebentar, menginstruksikan apa-apa saja yang harus dikerjakan kepada asistennya. Mark juga harus mengabarkan tentang kemungkinan dalam beberapa hari ke depan dia tidak akan bisa full time di kantor. Dia juga harus ke bank. Makan siang sudah pasti dilakukan dengan terburu-buru. Lalu harus mampir ke bengkel karena bersama Emily dia sudah menghayalkan banyak hal. Dia juga pasti akan warawiri keluar kota. So, dia ingin mobilnya dicek dan diservis terlebih dahulu. Mark juga merasa harus pergi merapikan rambutnya ke salon langganan. Lalu yang paling penting adalah pergi ke toko perhiasan. Ups, masih ada hal lain yang tak boleh terlupakan. Membeli mantel untuk Emily, plus hal lain yang belum terpikirkan tetapi akan dia pikirkan sambil jalan. Hari ini akan begitu sibuk bagi pria tampan ini. Untungnya kegiatan yang akan dijalaninya adalah hal-hal membahagiakan. Dia akan berjumpa Emily tak sampai 22 jam lagi. Tentu dia akan melakukan segalanya dengan hati senang. Mark kemudian berjalan terburu-buru keluar dari lift sambil dia membuka kotak suratnya sebelum menuju ke arah spot parking di basement gedung itu. Dengan gagahnya dia berjalan. Hati pria itu sungguh bunga. Emily, Everything Happens for a Reason oleh Chike Bidadewi. Chapter berikutnya adalah chapter 5, He Can't Wait for the Moment. Sampai jumpa.